Oke, selamat pagi MIPA 9. Selamat pagi, Selamat pagi, Bu. Bu. Oke, bagaimana kabarnya? Baik. Sehat ya? Oke, Iya, Ibu Bu. harapkan semuanya sehat. Ini tadi sebelum pelajaran kimia apa? Pelajaran apa? Geografi, Bu. Geografi. Ada pertemuan meeting atau tidak tadi? Tidak dikasih tugas. Mengerjakan tugas, Bu. Iya, ini tapi kok masih 20 siswa yang ada dalam rapat? Coba temannya dikasih tahu untuk segera bergabung. Ibu akan bahas mengenai soal karena kita pertemuan kemarin itu tidak ada dan kalian melihat dari video. Jadi Ibu harapkan semuanya harus belajar dari video pembelajaran yang sudah Ibu upload. Kan itu ada beberapa bagian yang Ibu masih perkenalan di awal. Nah itu langsung pada materinya saja nggak apa-apa, supaya kalian menghemat kuota. Sudah dikerjakan tugas LKS-nya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Kita bahas satu persatu karena kita mau LPS juga. Untuk PPT konfigurasi elektron yang part 2 sudah Ibu kirimkan di Teams, bisa kalian lihat semua PPT yang sudah Ibu kirim, kalian download. Karena apa? Nanti kalian punya buku catatan sehingga ketika kelas 11 dan kelas 12 kalian masih bisa membuka. Ibu berikan materi kimia secara berurutan dan supaya konsepnya paham karena kalian anak MIPA gitu, bukan anak IPS. Kalau anak IPS kan hanya bertemu dengan Bu Etna selama 1 tahun. Nah nanti oke, Abdullah ada Abdullah. Was. Ada nggak dek? Sebentar. Abdullah kayaknya nggak ada. Rafio ada ya Rafio? Halo Rafio. Ya, Bu. Oke. Raffi sudah mengerjakan LKS halaman 45 nomor 9 coba. Sudah, Bu. Oke, coba kita diskusikan bersama, nggak apa-apa. Kalau salah nggak apa-apa, jangan takut salah di sini ya. Oke, soal nomor 9. Kita diskusi bersama.
diketahui atom dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Oke, diketahui atom dengan konfigurasi elektron dalam keadaan dasar itu ya. Bedanya dalam keadaan dasar itu adalah berarti dia tidak dalam bentuk ion. Adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, dan 4p5. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah A. Memiliki elektron valensi sebanyak 5, B. Memiliki elektron valensi sama dengan 7. C. Memiliki elektron valensi sama dengan 10. D. Konfigurasi elektron pendeknya adalah Kr 4p5. Kemudian konfigurasi elektron pendeknya yang E Kr 4s2. Kira-kira jawabannya yang mana? Rafio. Yang B, Bu. Yang B, memiliki elektron valensi sama dengan 7. Kenapa Rafio memilih itu? Apa alasannya, Nak? Kamu lihat di Google kah? Enggak, Bu. Oke, coba ceritakan. Nggak apa-apa, kalau misalnya lihat di Google nggak apa-apa. Bu, saya belum tahu alasannya gitu, nggak masalah. Kenapa, Nak? Karena kulit valensinya 4s2 sama 4p5. Oke, that's good. Kulit valensi adalah kulit valensi adalah kulit apa, Nak? Ini memang belum Ibu ajarkan ini. Satu sub materi ini belum Ibu singgung memang. Kulit valensi adalah kulit terluar yang ditempati oleh suatu elektron. Dia adalah N terbesar atau bilangan kuantum utama terbesar. Jadi ini adalah kulit valensinya 4s dan 4p. Maka yang dinamakan sebagai elektron valensi ya berada pada kulit itu. Berarti ada 2 ditambah 5 sama dengan 7. Gitu ya. Kita pilih opsi jawaban A, 5 jelas salah, 10 jelas salah. Kalau begitu, konfigurasi elektron pendeknya kalau disingkat dengan gas mulia. Kalau disingkat dengan gas mulia, harusnya seperti apa? Coba sekarang. Alif ada alif. Oh, Alif sudah pindah IPS ya. Nabila Agustin. Halo Nabila, ada? Nabila tidak ada. Panji, ada Panji? Halo Panji? Tidak ada. Rahmalia, ada Rahmalia? Ada, Bu. Oke, good. Coba Rahmalia, Nak. Iya, Bu. Ibu tanya dulu sebelum ke elektron valensi pendek. Kalau Bu Erna tanya, berapa sih nomor atom dari konfigurasi ini? Berapa nomor atom dari konfigurasi ini? Nomor atom bisa diketahui dari jumlah apa?
Jumlah proton. Ya, jumlah proton. Kalau dalam atom netral, jumlah proton sama dengan apa, nak? Kalau dalam atom netral, jumlah proton sama dengan elektron. Oke. Kalau begitu, elektronnya berapa ini? Kamu dapat elektronnya dari mana? Berapa? Elektronnya berapa? 2. Ini loh. Ya. 2 ya. Ditambah 2. 2 tambah 2 ditambah 6. Ya, berapa ini? 10. Kemudian tambah 2. 12. Berapa? Kemudian ditambah berapa? Tambah 6. Berarti berapa? 18. 18. Setelah itu? 28. Setelah itu? 30. 30. Setelah itu? 35. 35. Ya. Setelah itu 35. Berarti ada 35 nomor atom. Nomor atomnya adalah 35. Berarti kalau disingkat dengan elektron pendek konfigurasi gas mulia, Rahmalia sudah lihat videonya dari Bu Erna belum? Gas mulia itu ada, perhatikan semuanya ya. Gas mulia adalah unsur yang berada di sini. Nah, gas mulia adalah unsur yang berada di pojok paling kanan, di deret paling kanan dari tabel periodik. Kita akan pelajari tabel periodik lebih dalam pada subbab berikutnya. Yang penting kalian tahu bahwa gas mulia adalah golongan paling kanan. Mengapa unsur-unsur itu bisa menggunakan penyingkat konfigurasi gas mulia gitu ya. Kalian buka halaman 28. Ini sambil mengulang materi yang kemarin, saya yakin kalian melihat video tapi nggak serius ini. Halaman 28 ya. Nah, halaman 28 itu kan ada penulisan konfigurasi elektron gas mulia gitu ya. Kalian harus kenal dulu ada gas mulia. Gas mulia itu ada unsur, coba lihat. Oke, slide-nya masih loading mungkin. Ada He, helium, Ne neon, Ar argon, Kr kripton, Xe xenon, Rn radon. UUO ini adalah tempat simbol di mana nanti ketika ada unsur baru yang sifatnya mirip akan ditempatkan di sana, gitu ya. Kenapa gas mulia ini digunakan sebagai acuan konfigurasi elektron? Karena gas mulia ini bersifat stabil. Ya, nanti kita bisa lihat. Ini adalah gas mulia. Kalian harus hafalkan mulai dari He, Ne, Ar, Kr, xenon dengan nomor atomnya. He adalah 2, Ne 10, Ar 18, Kr 36, ya. Kemudian xenon 54, ada radon di bawah sendiri 86, tapi jarang digunakan. Trik cara menghafal gas mulia, ya. Heboh, He, negeri, Ne, Arab, Ar, karena, Kr, serangan, xenon, ranjau. Gitu ya. Heboh negeri Arab karena serangan ranjau. Coba perhatikan slide ini. Bu Erna punya 10 Ne dengan konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6. Kalian sudah harus bisa konfigurasi elektron. Bu Erna punya unsur lainnya yaitu 11 Na. Maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Coba perhatikan. Nah, gini nak. Ternyata 10 elektron pertama dari Na itu konfigurasinya tuh sama dengan gas mulia Ne gitu ya. Maka penyingkatan konfigurasi langsung bisa Ne gitu ya. Ne kan ada 10 nomor atomnya, 10 berarti jumlah elektronnya 10. Sedangkan Na 11 berarti sisa 1, berarti setelahnya Ne adalah 3S, berarti 3S1. Ya. Kemudian nomor 2, Bu Erna punya 18 Ar. Ini juga termasuk golongan gas mulia, argon. Dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2,
2P6, 3S2, 3P6. Punya lagi konfigurasi elektron 20Ca gitu ya. Kalsium ini. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Dan terakhir 4S2. Ternyata 18 konfigurasi elektron pertama dari 20Ca itu sama gitu ya. Makanya bisa disingkat sekarang konfigurasi elektronnya. Pakai AR nilainya 18, karena ada 20 maka sisa 2 elektron diletakkan di konfigurasi setelah AR, yaitu 4S. 4S berapa? 4S2, karena sisa 2 elektron. Terus yang perlu kalian ingat ini ya, tadi heboh negeri Arab karena serangan ranjau. He nilai nomor atomnya adalah 2 gitu ya. Ne 10, Ar 18, Kr 36, xenon 54, radon 86. Kalian ingat ya, kan ini kulit pertama. Nah, ini He ini kan kulit pertama, Ne kulit kedua, Ar kulit ketiga, Kr kulit keempat, xenon kulit kelima, Rn kulit keenam gitu ya. He ini kulit pertama udah terisi sepenuhnya, maka setelah He langsung 2S kulit kedua. Itu cara menghafalkannya ya. Bukan menghafalkan sih, nanti kalau kamu menghafal terus nanti kamu benci kimia. Berlogika kalau kimia itu ya, supaya logika kamu jalan. Kemampuan berpikir kritisnya juga terasah gitu ya, Nak ya. Lah Ne ini ada di kulit kedua gitu ya. Kulit kedua sudah terpenuhi, maka setelah Ne penyingkatannya adalah 3S. Gitu ya. Kemudian Ar ini kulit ketiga, berarti kalau Ar sudah terpenuhi 4S. Kr kulit keempat setelah terpenuhi 5S, xenon setelah terpenuhi ke 6S, radon setelah terpenuhi ke 7S. Gitu ya. Jadi setelah konfigurasi He pasti 2S, Ne setelah itu 3S, Ar 4S dan seterusnya. Kalian juga harus ingat lagi kembali tips and trick dari konfigurasi elektron, sudah Ibu sebutkan kemarin. Ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 dan seterusnya. Sekarang latihan. Rahmalia. Oh, Rahmalia dulu saja. Iya, Bu. Kalau begitu, 23 AR dulu. Oke, yang 16X. Kira-kira kalau dia disingkat dengan konfigurasi elektron gas mulia, kamu pilih yang mana? Ne. Ne. Kenapa tidak pilih AR? Karena jika AR itu kelebihan, Bu. Tidak sesuai sama... Oke. Very good. Tidak sesuai dengan penyingkatan nanti gitu ya, Nak ya. Oke, selanjutnya. Kalau Ne, kalau begitu berapa nilainya Ne itu? Berapa elektron dalam Ne? Ne. Berapa elektron dalam Ne? Berapa? Hah? Berapa, Nak? 6. Ne kok. Ne kok. 10. Berapa, Nak? 10. Ya, Ne 10 diingat. Ne 10. Kalau begitu, kamu mau menyingkat 16X, sudah ada 10 Ne. Ya, sudah ada 10 Ne. Berarti kurang berapa elektron? 6. Kalau begitu, dimasukkan ke subkulit apa? 6 elektron itu dimasukkan ke subkulit apa? 3S. 3. Oke, 3S. Diisi berapa elektron di 3S? 6. 2. 6 atau 2? 2. Karena kamarnya S hanya 1, boleh diisi 2. Kalau begitu kurang berapa elektron yang harus diisikan lagi? 4. 4. That's good. Berarti setelah 3S masuk ke subkulit apa? 3P. 3P berarti diisi berapa elektron, Nak? 4. Boleh diisi 4 elektron?
Boleh. Boleh. Karena apa? Karena maksimalnya 6. Oke, karena maksimalnya 6. That's very good. Ya. Jadi ketika kalian menjawab soal, Ibu tidak masalah kalian lihat jawaban itu di Google, tidak masalah. Tapi harusnya sebagai seorang pelajar yang baik dan kalian mau belajar long lifetime gitu ya, kalian bertanya-tanya, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Gitu. Supaya kalian bisa jadi orang yang terus belajar itu, kalian bertanya kenapa dan mengapa. Terus-terusan, gitu ya. Oke, sekarang lanjut berikutnya. Ibu ingin adanya, kita agak lambat nggak apa-apa, yang penting semua mengerti. Suci ada, Suci? Tidak ada. Via ada, Via? Tidak ada. Rasda, ada Rasda? Halo Rasda? Tidak ada. Abdullah Wasian ada nak? Abdullah ada nak? Oke, sekarang lanjut ke Javier. Ada Javier? Halo Javier? Tidak ada. Lutfi ada? Halo Lutfi? Ini jadi ketahuan siapa yang bisa mengikuti, siapa yang tidak. Ya, nanti Ibu akan lihat. Oke, Abdullah ada sebenarnya. Oke, sekarang ke Ramadhani. Ada Ramadhani? Ramadhani. Permisi. Ya. Jafir Citra itu ikut debat ketua OSIS. Oke, izin berarti. Terus Ramadhaninya itu calon ketua OSISnya, Bu. Jadi jangan siap. Nah, ada Siska? Iya Bu, Halo. saya. Oke, siap Siska. Ya, jangan takut. Kalau dipanggil itu berarti nanti kalian malah dapat ilmu yang baru gitu ya. Iya Bu. Oke, sekarang Siska, yang 23Y, kira-kira dekat dengan siapa dia kalau kita singkat? 23Y. Dekat dengan konfigurasi elektron siapa dari He, Ne, Ar, Kr, xenon, dan radon? Siapa nak? Pilih yang terdekat, berarti adalah AR. AR berapa nomor atomnya? Bentar Bu, PPT-nya hilang. AR 18. 18. Oke, AR 18. Kalau begitu berarti masih ada berapa elektron yang belum terdistribusi dari 23Y? 5. Berapa nak? 5. Setelah AR itu adalah selalu 4S. Kalau begitu 5 elektron yang belum terdistribusi tadi dimasukkan ke 4S berapa yang harus dimasukkan ke 4S? 4S. Berapa elektron yang harus dimasukkan ke 4S? Tadi kan masih sisa 5. Di 2. 2. Ya, 2. Oke. Kenapa Siska memilih 2? Kenapa nggak 5-5-nya dimasukkan ke dalam 4S?
Karena S itu 1. Kamar elektronnya ada Satu. 1. Jadi maksimal diisi 2 elektron. Kalau begitu, masih berapa elektron yang tersisa? 3. 3. Setelah 3, berarti 3 elektron ini dimasukkan ke kamar mana? Setelah 4S, apa? Setelah 4 3D. 3D. Berarti 3D 3. Berarti tadi konfigurasinya berarti AR 4S 3D. 4S berapa? 4S 2, 3D 3. Oke, that's very good. Gitu ya. Yang lainnya coba diingat, dipelajari. Ini akan kalian gunakan sampai nanti. Ketika kalian sudah hafal konfigurasi gas mulia ini lebih mudah, nah. Gitu ya. 16 ini apakah boleh saya mendekati NE, Bu? Apakah saya boleh ke HE, Bu? Kan dia juga kurang dari, tidak boleh. Harus yang terdekat sekali. 23Y kan saya boleh NE, Bu. Gitu ya. Tidak boleh, harus yang terdekat sekali. Gitu ya. Oke, ada konfigurasi yang harus ditulis panjang, ada yang disingkat seperti ini. Gitu. Kalian, makanya Ibu Erna kenalkan yang panjang dulu supaya kalian paham itu dasarnya dari mana, baru kalian penyingkatan ke konfigurasi gas mulia. Oke, good. Jawabannya tadi, oke. Tadi Raffio ya menjawab elektron valensi itu adalah elektron pada kulit valensi ya. Kulit valensi itu adalah kulit terluar ya. Bagus sekali, sudah belajar berarti. Berarti elektron valensi itu adalah elektron pada kulit terluar atau elektron pada N terbesar dari suatu konfigurasi elektron atom. Kalau konfigurasi keadaan dasarnya ini, maka N terbesarnya kan 4. Nah, 4 itu kulit valensinya ada 4S, ada 4P gitu ya, subkulitnya. Nah, berarti ada elektron valensi di 4S2 dan elektron valensi di 4P5. Berarti jumlah elektron valensi seluruhnya 2 tambah 5 sama dengan 7 elektron. Oke, berikutnya. Berikutnya ada Nururisani Ortodina. Ada, Bu. Oke, Nurul, coba nak. Diketahui ion CO2+ mempunyai konfigurasi elektron Ar3D7. Jumlah elektron tidak berpasangan dalam ion tersebut adalah 3, Bu, yang C. berapa? 3. 3, yang C. Kenapa memilih yang C? Bagaimana Nurul menjawab ini? Karena kalau di gambar kamar orbitalnya itu yang 2 ada pasangannya yang 3, Mbak. Oke, that's very good. Kalau Ibu Erna tanya, CO2+ ini berarti dia sudah melepaskan dua elektron atau menangkap 2 elektron? Melepaskan 2 elektron. Kalau begitu, kalau Ibu tanya, konfigurasi elektron sebenarnya dari CO netral, itu berapa? Konfigurasi elektron sebenarnya dari CO netral. Berapa, nak? Setelah AR tadi harusnya berapa dia? Apakah harusnya dia 3D? Enggak. Enggak, harusnya setelah AR tadi subkulit apa? Setelah Kan heboh negeri Arab, AR itu di kulit ketiga.
Kalau begitu setelah kulit ketiga dia pasti kulit keempat. Berarti setelah AR harusnya 4S. Iya. Gitu ya. Setelah AR harusnya 4S. Karena dia karena dia bentuknya ion CO2+, makanya dia sebenarnya sudah melepas 2 elektron. Kalau dikembalikan jadi konfigurasi CO, harusnya ya AR 4S2 3D7. Gitu ya. Oke. Kembali ke materi sebelumnya. Ini juga yang ada di videonya Bu Erna, tapi Ibu ingatkan sekali lagi, konfigurasi elektron ion. Oke, kalian mengenal dulu namanya ion. Kemarin sudah Ibu berikan, ion itu terjadi ketika suatu atom netral menangkap atau melepaskan elektron. Kalau melepaskan elektron, berarti dia jadinya kehilangan sesuatu yang negatif, makanya dia jadi ion positif. Disebut sebagai kation, diingat. Kalau kation itu berarti ion positif. Kemudian kalau suatu atom netral menangkap elektron, elektron adalah sesuatu yang negatif, berarti dia melimpah yang negatif, maka si atom netral itu berubah jadi ion negatif, disebut sebagai anion. Ya, anion. An itu berarti negatif, kat itu berarti positif. Gitu ya. Contohnya adalah Na+ dan Cl-. Adalah unsur-unsur yang cenderung untuk membentuk ion positif itu ada di sebelah kiri tabel periodik itu, Nak. Ya, ada yang berwarna merah, ada satu biru H, ada orange, ada kuning-kuning ini. Gitu ya. Yang Ibu garis beri warna merah dan orange ini namanya golongan A. Kalau yang termasuk di kuning-kuning ini namanya golongan B atau transisi. Gitu ya, di sini ada beberapa saja. Oke. Nah, cenderung membentuk ion positif. Kita tahu, ini singkat saja, kalian harus lihat lagi videonya Bu Erna. Kita tahu kalau ion positif itu melepaskan elektron. Makanya di golongan A, kalau golongan A ya, golongan A itu berarti dia biasanya nanti kamu akan mempelajari di berikutnya. Golongan A itu pokoknya tidak ada D-nya di sini. Ya, tidak berakhir di D. Di sini berakhir di S atau berakhir di P. Gitu ya. Nah, Bu Erna punya 11 Na dengan konfigurasi seperti ini. Kalian lihat kulit valensinya ada di 3, berarti N terbesarnya ada di 3. Gitu ya. Kalau Bu Erna menginginkan ada ion Na+, berarti dia sudah melepas 1 elektron. Diingat, melepas 1 elektron. Kan pertanyaannya sekarang, mana yang dilepas gitu ya? Yang namanya melepas ya berarti yang terluar dulu gitu ya. Berarti yang dilepas adalah elektron terluarnya dari N sama dengan 3 itu. Dilepas berarti karena ini sebelumnya 3S1 melepas 1 elektron, ya sudah berarti 3S nggak ada elektronnya, tidak perlu ditulis. Berarti konfigurasi elektron 11Na+ itu hanya 1S2, 2S2, 2P6. Sekarang jumlah elektronnya berapa? 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10. Benar ya. Kenapa Bu Erna masih tuliskan 11 di sini padahal 10, Bu? Karena 11 di sini adalah nomor atom. Nomor atom tidak pernah berubah. Karena nomor atom itu menyatakan jumlah proton. Kalau nomor atom netral memang sama dengan elektron gitu ya. Kalau nomor atomnya si ion udah nggak sama. Kalau ion positif ya nomor atomnya lebih besar daripada jumlah elektronnya karena dia sudah melepas. Gitu ya. Oke, contoh sekali lagi. Bu Erna punya 12 Mg dengan konfigurasi seperti itu. Yang terbesarnya juga tetap 3. Dengan subkulit 3S ada 2 elektron. Kalau Bu Erna pengen ada ion Mg2+, berarti artinya sudah melepas 2 elektron. Harus deh, bukan sudah ya nak, harus melepas 2 elektron. Mg netral diubah jadi Mg2+ dengan melepaskan 2 elektron. Pertanyaannya di kepala kita semua, mana yang harus dilepaskan gitu ya? Ya berarti yang harus dilepaskan adalah yang kulit terluar. Nah, ini dilepaskan. Maka konfigurasi 12 Mg2+ sekarang adalah 1S2, 2S2, 2P6. Bu, konfigurasinya kok sama dengan 11 Na+? Ya sama, karena memang jumlah elektronnya sama sekarang setelah dia melepas.
12 dilepas 2 berarti tinggal 10 elektron. Tapi di sini tetap Ibu tulisi 12 karena ini adalah nomor atom. Diingat ya konsep-konsep pentingnya. Dicerna dulu, sekarang pindah ke golongan B. Namanya golongan transisi. Diingat dulu golongan yang pendek di bawah itu yang tadi warna kuning gitu ya nak ya. Apa bedanya itu ya? Golongan B itu selalu ada di sini nak. Ada S di sini, ada D. Ya, berbarengan. Ada S, ada D. Gitu ya. Tapi S-nya bilangan kuantumnya lebih besar, D bilangan kuantumnya lebih kecil. Nah, itu cirinya golongan B, gitu ya. Kita punya 21 SC. SC adalah unsur skandium, ya. Tetap caranya, kulit terluarnya apa, gitu ya. Kulit terluarnya adalah N terbesar, berarti 4. Jangan dikira kulit terluarnya adalah 3, tidak. Gitu ya, 3 ini adalah suborbital terakhir karena memang energinya tertinggi, tapi sebenarnya yang terluar tetap adalah 4 ini. Gitu ya, jadi itu masuk ke logika. Kemudian lagi, kalau Bu Erna pingin SC itu diubah jadi ion SC2+, berarti dia harus melepaskan 2 elektron. Mana yang dilepaskan? Ya berarti yang N terbesar. Berarti 4S, sekarang elektronnya dilepas 2. Gitu ya. Sekarang jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 harusnya 4S0, kemudian 3D1, tapi 4S0 tidak ditulis. Gitu ya. Perhatikan. Bukan seperti ini. Ibu ingin melepas 2, dilepas 3D-nya dulu 1, dilepas 4S-nya dulu 1, jadi 4S tinggal 4S1. Jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Bukan seperti itu. Ini salah. Makanya tadi Nurul Ibu tanya, kalau misalnya CO2 plus itu dikembalikan ke jadi CO gitu ya, berarti 2 elektron yang sudah dilepaskan dia dikembalikan lagi, berarti dikembalikan kemana? Ya dikembalikan ke subkulit yang sebelumnya. Gitu ya, karena dia tadi mengandung 3D, mengandung D, maka sebelumnya itu adalah 4S. Nah, berarti elektron sebelumnya dimasukkan lagi. Gitu nak ya. Nah, itu harus diingat. Ini juga sama. Kalau misalnya dari Na+, gitu ya nak ya, Na+, kemudian kamu mau ubah ke Na. Saya mau ngubah dari ion yang dia sudah melepas elektron, tiba-tiba mau saya kembalikan nih elektronnya 1, gitu ya. Kita berpikir secara logika. Kalau mau dikembalikan ke 2P6, coba Nurul, bisa nggak kamu kembalikan ke 2P6? 1 elektron yang sudah dilepas Na+. Halo Nurul. Iya, nggak bisa. Nggak bisa, kenapa? Karena P elektronnya maksimal 6. Elektronnya maksimal 6, berarti 1 elektron itu harus dikembalikan ke subkulit mana? 3S. 3S, that's very good. Ya. Kalau misalnya ada unsur ini adalah 2P5 misalnya, kemudian kamu mau kembalikan 1 elektron, boleh ke 2P, gitu ya, karena P masih 5, tapi karena ini 6, maka harus dikembalikan ke kamar atau subkulit berikutnya. 3S berarti setelah 2P, gitu ya. Makanya kalian harus sudah mulai hafal secara kuat konfigurasi elektron. Sama dengan Mg2+, kalau Bu Erna sekarang punya Mg2+, gitu ya, dia sudah melepaskan 2 elektron, mau tak kembalikan ke Mg, berarti harus ada 2 elektron masuk, gitu ya. 2 elektron masuk di 2P6 apa bisa? Tidak bisa, karena 6 adalah maksimal dari kamarnya P. Maka harus dikembalikan ke subkulit berikutnya yang masih kosong, yaitu 3S. Langsung dikembalikan 2. Gitu ya. Oke, sekarang yang cenderung ion negatif ada di sebelah kanan. Ya nak ya, ada di sebelah kanan. Nah, ion negatif kebalikan dari ion positif, dia menangkap elektron di kulit terluarnya atau N terbesarnya. Kalau Bu Erna punya 16S dengan konfigurasi seperti ini, ya, kulit terluarnya adalah 3S2
dan 3P4 ya, kulit terluarnya adalah 3, subkulitnya adalah 3S2, 3P4, lalu kita pilih yang mana Bu, gitu ya. Kita pilih yang 3P4 karena dia yang terakhir. Nah, ini ya. Kalau sekarang Bu Erna pingin nih mengubah S menjadi S2-, berarti dia dengan cara menangkap 2 elektron. 2 elektron dimasukkan kemana? Ya jelas ke 3P. Gitu ya, Nak ya. Nah, sekarang si 2 elektron masuk ke 3P karena dia masih 4, bisa dimasuki 2, jadi 3P6. Tapi nomor atomnya sekali lagi tetap 16, padahal jumlah elektronnya sudah berubah. 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18. Bisa dipahami penjelasannya Bu Erna? Bisa. Bisa, Bu. Sekarang kurang 3 menit. Bisa, Bu. Sepertinya tidak nutut ya untuk ini. Jadi kemarin itu ada miskomunikasi, seharusnya Ibu bisa beri penjelasan kepada kalian karena listriknya matinya ternyata jam 9 lebih gitu ya Nak ya. Oke, sekarang kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya saja kalau kurang ini. Nah, ini tadi yang dikatakan Nuru, elektron tak berpasangan itu apa gitu ya. Kalau kalian menjawab suatu soal, kalian berpikir dulu. Ya, oh, yang ditanya elektron valensi, berarti kalian bertanya-tanya, oh, elektron valensi itu adalah elektron pada kulit terluar, gitu ya. Kemudian kalau nomor 11 yang ditanya adalah jumlah elektron tak berpasangannya berapa, gitu ya. Berarti kalian bertanya-tanya, elektron tak berpasangan itu apa sih, gitu ya. Elektron tak berpasangan tentu saja adalah elektron yang sendiri, yang jomblo, gitu ya, di kamar orbitalnya. Caranya bagaimana? Ya, kalau kalian ditanya seperti ini, kalian nggak usah mikir yang AR. AR ini bisa dikatakan stabil ya karena dia udah nggak jomblo, dia selalu berpasangan. Nanti bisa kalian buktikan sendiri. Kalian gambarkan AR, kalian gambarkan diagram orbitalnya. Yang paling penting adalah yang 3D ini, gitu ya. Nah, ada 5 kamar orbital, dimasukkan satu-satu. Jangan lupa dituliskan nomor kamarnya, gitu ya. Nomor kamar itu menyatakan bilangan kuantum magnetik atau M. Nah, dimasukkan satu-satu, tanda panah ke atas dulu. Kemudian baru tanda panah ke bawah. Nah, dengan seperti ini kalian bisa langsung lihat, oh ternyata yang jomblo nih ada di 3 kamar, gitu ya. Ini namanya elektron tak berpasangan. Kalau berapa elektron berpasangannya ya, berarti ada 2 pasang elektron. Gitu ya. Kalau tak berpasangannya berarti berapa? 3. Gitu. Oke. Ya wes, bagian A saja dulu. Kita terlambat sedikit ya. Bagian A nomor 12 satu saja. Sekarang Bu Erna ingin setelah ini siapa? Pak Nanda ya? Iya, Ya, Nak. Bu. Setelah ini Pak Nanda. Oke, sebentar, sedikit saja, Nak. Kiara Afif ada, Farel. Ya, Bu. Oke, Farel, coba Nak. Nomor 12, itu ada jawabannya nggak nomor 12? Kamu sudah mengerjakan atau belum? Sudah, Bu. Oke, sudah. Sekarang coba perhatikan. Keempat bilangan kuantum elektron terluar dari atom 19K yaitu itu sepertinya ada 2 jawaban ganda ya. A dengan B itu sama. Oke, jawabannya Farel yang mana, Nak? Yang A, Bu. Yang A, oke. A sama A dengan C itu sama. A dengan C sama. Oke. Coba ceritakan gimana caranya Farel mengerjakan ini. Dengan nomor atom 19 memiliki konfigurasi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Ya, that's very good. Kemudian? Atau AR4S1. Oke, good. Kemudian?
Elektron terkuat berada di orbital 4s. Oke, kemudian Diagram orbital AR S1, panah ke atas. panah ke atas. Oke, kemudian N sama dengan 4. karena N sama dengan 4 itu karena apa namanya? N menyatakan apa sih, Nak? N itu Lupa, bentar. Kuantum utama. bilangan kuantum Sama. utama. Bilangan kuantum utama menyatakan apa? Kulit. Ya, karena 4S memang berarti N-nya adalah 4. Oke. Kemudian bilangan kuantum azimut atau L kecilnya adalah 0. 0 karena subkulitnya S. Oke, that's very good. Kemudian bilangan kuantum magnetiknya adalah 0. 0 karena L-nya 0. Karena L-nya 0. Very good. Kemudian S-nya adalah 1/2. Plus 1/2. Plus setengah. Oke, plus setengah karena Tanahnya ke atas. tanahnya ke atas. Ya. Kalau seperti ini 1 menit selesai. Kalian berpikir bahwa oh, elektron terakhir adalah elektron yang menempati orbital pada subkulit terakhir. 19K tidak perlu dijabarkan satu persatu, langsung pakai AR. AR nilainya 18, berarti masih sisa 1 elektron. Sorry, ini Bu Erna 1 elektron ya. Nah, ada 2 jawaban ganda. Oke. Nah, sekarang berarti tanda panahnya ke atas. Ini adalah elektron terakhir. Kemudian nilai keempat bilangan kuantum terakhirnya adalah N-nya 4, L-nya 0 karena S, M-nya 0 karena dia, L-nya 0, S-nya plus setengah karena tanda panahnya ke atas. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Oke. Nanti yang belum Ibu panggil-panggil itu nanti belajar lagi untuk halaman 46 dan halaman 47. Ini adalah materi yang harus kita siapkan untuk UTS. Oke, thank you MIPA 9. Sebelum Ibu tutup, nanti kita ada merangkum itu ya Nak ya, merangkum itu nanti kalian kumpulkan di Marcanda. Ibu akan lihat satu persatu. Jadi tidak perlu di OneNote karena kalian pasti banyak yang bermasalah di OneNote, Ibu tidak suka. Jadi nanti ketika kalian sudah tidak diajar Bu Erna di kelas 11 ataupun kelas 12 gitu ya. Karena Bu Erna nggak menjanjikan akan mengajar kalian terus karena biasanya Bu Erna hanya ke bagian kelas 10 dan sebagainya. Tapi kalian masih ingat gitu ya bekas-bekas ilmu yang Ibu ajarkan dengan cara